Saudara, perayaan Idul Fitri tahun ini harus dimaknai dengan sangat bijaksana dengan menghindari hal-hal yang mubazir. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam dialog Idul Fitri 2022 yang telah kami rekam sebelumnya menyampaikan kemajuan pesat Masjid Istiqlal selama pandemi, termasuk tugas penting menyiapkan generasi muda menyongsong bonus demografi 2045. Simak perbincangannya bersama rekan Ihsan Sitorus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. 1 bulan lamanya umat muslim menjalankan ibadah puasa di tengah situasi yang penuh dengan tantangan berat yang dihadapi seluruh umat manusia di dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang memakan banyak korban dengan banyak korban jiwa juga di seluruh dunia. Dan sejauh ini, apa pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita lalui, dan juga yang paling penting, bagaimana kita melihat hari esok dan menyikapi masa depan sebagai masyarakat dan juga bangsa yang beriman. Tentunya di tengah kebahagiaan kita merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita akan perbincangkan bersama dengan seorang tokoh, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kiai, 3 tahun kita sudah menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi dan juga Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Tantangan yang sangat berat dihadapi seluruh umat manusia. Apa yang menjadi pandangan Kiai? Iya, Istiqlal itu siap menghadapi segala macam tantangan dan kondisi. Kami sudah punya beberapa opsi. Jika keadaan seperti ini, maka opsi pertamanya begini, opsi keduanya begini, opsi tiganya begini. Sehingga kami tidak pernah kehilangan ide untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan Istiqlal. Alhamdulillah dengan pendekatan yang kami lakukan seperti ini, kita dalam masa pandemi seperti ini pun juga tetap produktif ya, kita melahirkan karya-karya besar. Justru karya besar Istiqlal itu terjadi pada masa pandemi. Kita mendirikan perguruan tinggi Istiqlal ini ya, kerjasama dengan PT IKI, pendidikan kader ulama S2 dan S3, pendidikan kader ulama perempuan, malah pertama di dunia ini ada pendidikan kader ulama perempuan. Ya, kita juga mendapatkan prestasi yang luar biasa menurut hemat saya, karena di luar dugaan. Apresiasi dari AIDS. Jadi lembaga Bank Dunia memberikan apresiasi bahwa the greenhouse, the green mouse itu yang paling pertama di dunia adalah Istiqlal. Mereka mengukur sistem penggunaan energi di Istiqlal. Mereka juga menggunakan sistem penggunaan air, mereka juga menggunakan lingkungan di sekitar Istiqlal, dan dibandingkan dengan seluruh masjid dan rumah ibadah yang lain di luar negeri, akhirnya lembaga yang berpusat di Washington DC itu memilih pilihannya ke Masjid Istiqlal. Jadi ini kita bersyukur mendapatkan penghargaan dunia. Kawan-kawan yang bekerja di sana itu sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan penghargaan itu. Nah, ini semuanya terjadi masa COVID. Justru pada COVID-19 ini kita merenovasi Istiqlal ini kan. Sebelumnya itu Istiqlal itu sangat-sangat kumuh ya kan. Parkir di mana-mana, pedagang di mana-mana. Sekarang ini dalam masa pandemi ini kita membangun dua lantai basement untuk parkir. Jadi kita nggak melihat mobil di atas di tempat parkir yang gulung itu. Parkir itu kita simpan di bawah sampai 800 mobil, tambah dengan motor. Ya, tadinya tempat parkir yang sempit itu, sekarang kita ganti dengan taman yang sangat indah. Sungainya juga kita perdalam, kita gali menjadi tempat wisata rohani yang paling digemari orang sekarang ini. Karena di situ di pinggir sungai, berjejer sepanjang sungai itu kuliner, dan kuliner yang terbesar DKI Jakarta adalah di Istiqlal. Dulu Masjid Istiqlal ini dihuni atau dipadati oleh 80% golongan tua pensiunan ya. Tapi sekarang kita balik 60% milenialnya ya, 40% dari kalangan orang tua. Kenapa? Karena kita ajak mereka, para artis muda datang ke Istiqlal, bikin acara di Istiqlal. Masya Allah, ternyata anak-anak muda kita itu juga sangat gemar masuk masjid ya kan. Nah sekarang pas masjid ini selesai direnovasi, dibuka juga kebebasan untuk menggunakan masjid sekarang kan. Jadi masyarakat kita tuh kagetnya luar biasa. Loh, Istiqlal dulu begini tapi kok kenyataannya seperti ini.
2 tahun kita nggak pernah injak, tapi kok istilahnya seperti ini. Nah, bukan saja bangunannya yang megah seperti ini, tapi programnya. Kita 42 program andalan yang diresmikan oleh Pak Wapres itu, alhamdulillah sebagian diantaranya itu sudah actionnya. Nah, kita menjadi terpilih juga sebagai koordinator masjid ibu kota dunia ya, koordinator imam internasional juga. Ya, jadi ini semua kita raih pada tahun-tahun yang pacaklik menurut orang mengatakan seperti itu ya. Dan alhamdulillah masjid ini bisa kinclong pada masa pandemi ini. Program kerja kita itu juga bisa realisasikan sedemikian rupa walaupun dalam keadaan COVID-19. Kita tidak ada pelanggaran protokol di sini karena kita harus jadi contoh terhadap 800.000 masjid di Indonesia kan. Pandangan Kiai sendiri terkait dengan umat Islam di tengah pandemi yang di awalnya dibatasi dengan pembatasan yang cukup ketat, lalu tahun ini mulai diberikan pelonggaran. Menurut Kiai, seperti apa pengalaman kebatinan umat Islam di Indonesia? Iya, tergantung dari pemahaman keagamaannya. Ada, kita lihat dalam masyarakat itu, oh kok kenapa kita dilarang ke pasar? Kenapa dilarang ke masjid tapi orang ramai di pasar kan? Kenapa kita dilarang ke masjid padahal ramai di bandara? Bagi saya pribadi memang harus seperti itu. Sunat hukumnya pergi ke masjid, wajib hukumnya ke pasar, wajib hukumnya ke bandara. Beragama yang baik mengedepankan yang wajib baru sunat ya kan? Jangan dibalik, mengedepankan yang sunat baru wajib. Kenapa wajib ke pasar? Betapa banyak bayi yang terancam akan mati kalau dia tidak membeli susu untuk anaknya di pasar. Penjual susu adanya di pasar kan, bukan di masjid. Kenapa ramai di bandara? Pabrikuan di Indonesia Timur kan nggak ada. Bagaimana mengantarkan gaji karyawan Indonesia Timur itu? Bagaimana mengantarkan obat-obatan yang tidak ada pabriknya di Indonesia Timur? Maka terpaksa orang harus bermobilitas ke pakai bandara kan. Jadi wajib hukumnya ke bandara, sunat hukumnya ke masjid. Kita bisa salat di rumah kok. Tidak wajib salat di masjid kan. Jadi beragama yang benar, ya mengedepankan kewajiban, mengemudiankan yang sunat. Jangan dibalik. Wah ini kok pemerintah ini mendahulukan pasar dibuka, bandara dibuka, ruang-ruang publik dibuka, kantor dibuka. Giliran kita ke masjid nggak boleh. Jadi itu namanya memprovokasi umat ya kan. Jadi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus tunduk dalam waktu yang bersamaan dengan 2 sistem hukum. Harus tunduk kepada hukum kauniyah, yaitu natural sciences, dan juga harus hukum kepada hukum syariah. Nah problem, jika bertentangan antara 2 kepentingan hukum ini, hukum kealaman, menghendaki kita pakai masker, menghendaki kita social distancing, melarang kita pergi ke masjid, sementara suara-suara agama disunatkan pergi ke masjid, dianjurkan rapat pada waktu sholat ya kan, mana yang kita ikuti? Nah kalau orang pemahaman keagamaannya cerdas, dia pasti akan mengatakan ya ikuti suruhan pemerintah, berjarak. Tapi kalau pemahaman keagamaannya maaf ya tidak komprehensif, wah aku lebih ikut kepada perintah Nabi Muhammad daripada perintah dokter. Lebih mulia mana dokter dengan pemerintah? Lebih mulia mana pemerintah daripada Nabi? Aku ikut Nabi aja deh. Nabi memerintahkan kalau kita mau salat itu rapatkan barisan kan. Tapi pemerintah menganjurkan ada social distancing 1 meter. Ya, jadi antara perintah Nabi dan perintah menteri, mana yang kita harus ikuti? Nah, jadi kita jangan melihat siapanya yang memberikan peraturan itu, tapi kemaslahatannya untuk diri kita sendiri kan. Ya, kalau saya ya di Istiqlal ini harus ada social distancing. Walaupun ada hadis Nabi, rapatkan barisan, tidak boleh. Kalau dalam kondisi normal, it's okay. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal, ada kaidah kan, darul mafasid, muqaddamun ala jalbi masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Iya kan? Sunat kita merapatkan barisan, mendempetkan badan, tapi menimbulkan penularan COVID-19. Nah kalau penularan itu terjadi, masalah buat diri kita, masalah buat keluarga di rumah kan. Jadi kita dapat pahala yang banyak, tapi orang tua kita meninggal di rumah karena kita bawa penyakit kan.
Padahal agama itu bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Agama untuk menyehatkan masyarakat. Agama untuk kemaslahatan masyarakat. Jangan dibalik. Kalau tanpa mengurangi empati dan juga rasa duka kita kepada mereka yang terjangkit atau yang sedang, atau bahkan mereka yang kehilangan keluarga, kedepannya bagaimana sebaiknya umat tetap menjaga disiplin ini? Apakah tetap mengikuti anjuran pemerintah? Kalau saya melihat ya, ada hikmahnya COVID-19 ini. Tuhan itu sudah mempersiapkan hikmah di balik itu. Dengan adanya COVID-19 harus dijadikan semacam lesson learning. Lesson learning itu pembelajaran ya, bahwa untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan kesehatan masyarakat itu, disiplin kesehatan ini perlu dijaga. Nah, dengan adanya COVID ini kita diajari oleh keadaan untuk mendisiplinkan diri konsisten untuk mempertahankan kesehatan diri kan. Cuci tangan misalnya kan, mandi setelah keluar, baju yang sudah dipakai itu langsung dicuci. Ya. Jangankan hanya COVID saja kita melakukan tradisi ini kan. Jadi diharapkan nanti seluruh masa akan datang dalam kondisi normal pun cuci tangan ya kan. Baju dibersihin. Jangan selesai COVID kembali lagi tradisi negatif lamanya kan. Nah, kemudian antisipasi ke depan juga, seandainya ada akibat yang muncul karena suatu sebab lain ya. Sudah ada pengalaman kita dalam masa COVID ya kan. Pengalaman apa itu? Misalnya kalau penyakit menular itu ya kita pakai masker pada saat bertakziah itu ya. Atau kita nggak usah datang ke sana itu, kita ucap belasungkawa, kita bantu ya. Itu juga solusi yang baik. Jangan mencemplungkan diri di situ tanpa masker dan tanpa proteksi diri. Ya bisa ketularan penyakit TBC misalnya kan, atau penyakit virus yang lain. Jadi kehadiran COVID ini hikmahnya itu besar sekali. Dulu kita nggak ada zoomingnya. Jadi COVID-19 inilah yang mempercepat proses teknologi zooming ini. Anak-anak kita bisa kita kontrol di luar Amerika atau di luar negeri tanpa harus bayar pulsa macam-macam kan kayak dulu. Ya interlokal itu berapa tuh harganya tuh. Ini bahkan bisa saling face to face melalui media. Itu semua percepatan teknologinya itu dipicu juga oleh COVID-19. Dan anak-anak sekolah sekarang ini kan tidak mesti harus ke sekolah kan. Saya membayangkan akan datang pasti masih ada sekolah yang lebih efektif menggunakan sistem Zoom. Apalagi perguruan tinggi kan. Anak muda kita, anak milenial sekarang ini, dia sudah berpengalaman untuk menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa harus merasa digurui oleh orang tuanya, oleh siapapun. Dia sudah punya kreasi. Dia bisa minta tolong kepada Google apa solusi terhadap persoalan seperti ini. Jadi mendapatkan mata kuliahnya itu dari dosennya 30 menit. Kapan lebih dari itu bosan tuh mahasiswa atau tidur kan. Jadi dosen pun juga harus menghargai waktu. Jangan prolognya aja sudah 15 menit. Penutupnya 15 menit. Inti pelajarannya itu 30 menit. Mahasiswa nggak mau yang prolog penutup. Aku bisa cari sendiri kok. Jadi bagus juga. Jadi saya tidak tidak look down melihat pemuda sekarang ini. Itu bukan sombong, itu bukan kebablasan, enggak. Mereka hidup pada zamannya. Ya berbeda dengan zaman kita sebagai orang tua ini hidup ya kan. Jadi jangan mencurigai generasi muda terus, seolah-olah generasi muda itu wah bahaya kamu nanti. No, saya tetap optimis kaum milenial kita ini juga insya Allah punya sistem proteksinya sendiri terhadap kekhawatiran kita. Tuh. Artinya ada perubahan perilaku yang saat ini tampak khususnya di generasi muda, dan apakah ini sesuatu yang positif atau negatif, Kiai? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda.